Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Jalana yang berjaga di Klinik Pasundan pada pagi hari ini, Pak. Sebelumnya izinkan saya untuk mengonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa? Budi, Dok. Bapak Budi. Baik. Bapak Budi kesini sama siapa, Pak? Sendiri, Dok. Sendiri. Saya izin panggil suster dulu ya, Pak. Baik. Bapak Budi usia saat ini 20 tahun lalu. 20 tahun. Untuk pekerjaan saat ini, Pak? Boleh, Dok. Baik. Untuk tanggal lahir, Pak? Tanggal lahir? Ya. 15 November 2005. Baik. 15 November 2005. Baik. Untuk nomor rekam medis saya konfirmasi 25001004 ya, Pak. Baik. Sebelumnya apa yang membuat Bapak datang ke sini, Pak? Oh ya, jadi tujuannya saya di sini untuk melakukan pemeriksaan fisik ya, Pak ya. Apakah nantinya ada resiko terkena penyakit hematologi? Apakah Bapak setuju? Setuju, Dok. Nanti pemeriksaannya meliputi pemeriksaan mata, kepala, nanti ada bagian ekstremitas dan lain-lain. Apakah setuju? Setuju, Dok. Baik, karena Bapak setuju, kita mulai pemeriksaannya, Pak. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, tadi saya sudah cuci tangan dan sudah memakai handscoon ya, Pak. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan kita wajib melihat kesadaran pasien dan keadaan umum pasien. Apakah pasien nantinya terlihat adanya penurunan kesadaran dan dari kondisi umumnya apakah pasien terlihat sakit ringan, sakit sedang sampai ke sakit berat. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, Pak. Yang pertama itu tekanan darah. Yang izin Pak boleh tangan yang dominan. Pemeriksaan tadi, mohon izin Pak boleh tangan yang dominan. Mohon izin ya, Pak. Baik. Boleh diulangi Pak agar pemeriksaannya itu akurat. Mohon izin ya, Pak. Saya periksa suhu Bapak dulu. Boleh di ketiak atau di lipatan sampai boleh. Baik. Baik, setelah melakukan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi serta pernapasan, dilanjut ke pemeriksaan antropometri atau berat badan dan tinggi badan. Setelah dilakukan pemeriksaan antropometri, selanjutnya melihat keadaan pasien di ranjang. Baik, pemeriksaan yang pertama itu dari kepala. Kita memastikan rambut apakah warnanya hitam atau merah jagung dan terdapat rontok. Maaf ya Pak. Terdapat apakah ada kerontokan dan melihat apakah ada rambut yang kering. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan wajah. Kita melihat apakah adanya frontal bossing, hidung melesap dan malah menonjol atau facius coli. Nah, yang dimana itu tuh merupakan tanda hiperplasia sumsum tulang akibat erythropoiesis infektif pada thalassemia. Baik, pemeriksaan selanjutnya, Bapak mohon maaf boleh dilepas kacamatanya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mata pasien, yang dimana kita melihat konjungtiva, maaf ya Pak. Apakah terdapat
konjungtiva yang anemis, sklera iretik, dan apakah adanya pendarahan pada konjungtiva. Dan apabila terdapat konjungtiva pucat, itu adalah indikator anemia. Dan apabila adanya warna kekuningan, adanya anemia hemolitik. Lanjut ke pemeriksaan hidung atau infeksi, apakah terdapat epitaksis atau krusta sanguinolenta. Nantinya kita bisa melihat indikasi gangguan koagulasi atau trombositopenia. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut, apakah terdapat bibir yang kering atau pucat pada pasien, serta pada bagian gusi. Bapak boleh dibuka mulutnya. Baik, apakah terdapat gusi yang berdarah, serta pada mukosa apakah terdapat stomatitis angularis, pucat, dan oral page. Baik, Bapak boleh di lidahnya, Pak. Dan kita juga melihat pada lidah apakah terdapat atrofi papi lidah atau keadaan lidah halus dan glossitis dan atau lidahnya kemerahan. Kita melihat adanya ini lidah normal atau halus. Dan pada stomatitis angularis itu bisa kita melihat adanya ciri-ciri dari anemia defisiensi vitamin B dan anemia defisiensi besi. Selanjutnya kita melihat infeksi leher. Baik, pemeriksaan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan leher. Apakah terdapat kelenjar getah bening yang abnormal? Kita melihat infeksi dan palpasi kelenjar getah bening. Yang pertama, lokasinya di oksipital, post aurikular, anterior dan posterior cervical, dan juga dari situ kita melihat lokasinya serta karakteristik dari kelenjar getah beningnya, dari jumlah, ukuran, mobilitas, dan tenderness serta konsistensi. Bapak mohon maaf ya. Maaf. Apabila terdapat nyeri bisa ngomongin ya. Dan di sini. Baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan pada toraks. Bapak boleh berbaring. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan toraks. Melihat pasien dalam posisi terlentang atau supinasi atau duduk dengan dada terbuka. Pastikan tangan pemeriksa dan lalu mencari lokasi apeks jantung untuk mendengarkan denyut paling jelas. Untuk anak usia lebih dari 7 tahun terletak di ruang interkosta ICF 5 garis mid clavicularis kiri. Nah ini. Tempelkan bagian diafragma stetoskop pada lokasi apeks tersebut. Lalu menghitung jumlah denyut suara S1 dan S2 dihitung dalam ketukan selama 1 menit penuh. Baik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan hemodinamik akibat penurunan kadar hemoglobin. Apakah nantinya
kondisi anemia kronis dapat ditentukan dengan takikardi sebagai mekanisme kompensasi untuk meningkatkan cardiac output. Selanjutnya ke pemeriksaan abdomen, kita melihat untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali seperti hematomegali dan splenomegali. Apakah di bagian kanan itu terdapat hematomegali yang nantinya apabila ada hepatomegali itu cembung, dan untuk melihat splenomegali juga untuk itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya ke pemeriksaan abdomen. Bentar. Selanjutnya ke pemeriksaan abdomen untuk melihat palpasi hepat dengan cara Baik, ke pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen, yang dimana kita melakukan palpasi hepat dengan cara letakkan tangan kiri ke belakang pasien dan menopang menopang kosta 11 dan 12. Lalu letakkan tangan kanan ke abdomen bagian lateral dari musculus rectus. Bapak boleh menarik nafas. Baik. Selanjutnya kita melihat atau menginterpretasi dari hasil yang tadi. Apabila normal itu tidak teraba dan tepinya normal akan lembut tetapi tajam dan bentuknya reguler. Nah, apabila teraba itu nantinya ditemukan pembesaran dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke arah umbilikal. Selain itu kita juga mengukur. Nah, kita mengukur, maaf ya Pak, dari arcus costarum kanan dan linea mid clavicularis kanan, kita menghitungnya dari sini. Dan keterangannya itu ditulis misalnya ini 7 cm, berarti 7 cm BAC atau di bawah arcus costarum. Juga selanjutnya kita mengukur bawah prosesus sipoideus. Ini kita menghitungnya dari prosesus sipoideus sampai ke hepat. Keterangannya itu misalnya 10 cm di bawah prosesus sipodeus. Oke, selanjutnya kita melakukan palpasi pada limpa, yaitu di perut bagian kiri. Kita meletakkan tangan kiri di belakang margin costa kiri pada mid axillaris. Oke. Lalu kita melihat seperti ini. Baik. Lalu setelah melakukan pemeriksaan tadi, menginterpretasikan pemeriksaan limfa, nilai tenderness atau tidak, nilai kontur, dan juga nilai pembesaran menggunakan garis imajiner Schuffner. Nah, dari situ juga kita melihat apabila tidak teraba, melakukan perkusi pada ruang traup, yang dimana itu. Dari pemeriksaan tadi kita melakukan interpretasi apabila tidak teraba, nantinya kita akan melakukan perkusi pada ruang traup dengan melihat timfa apakah normal, dan apabila tidak itu akan dull atau redup.
kemungkinan terdapat splenomegali atau pembesaran pada limfa. Baik, Bapak boleh berdiri lagi, boleh duduk. Selanjutnya kita melihat ekstremitas. Apakah ada pembengkakan pada tulang, serta melihat apakah terdapat koilonychia atau spuneal, serta melihat palmar pucat atau tidak, plantar pucat atau tidak. Bapak mohon maaf, boleh dibuka kaos kakinya. Satu aja Pak, nggak apa-apa. Kita melihat plantar pucat atau tidak, dan akral hangat atau dingin, serta capillary refill time apakah kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Dan pada hemofilia itu terdapat hematosis yang khas, serta untuk spuneal itu khas pada anemia defisiensi besi. Lalu kita melihat kulit untuk infeksi atau loop, apakah terdapat jaundice atau kekuningan, pucat, hemosiderosis, dan tanda pendarahan seperti petechiae, eksimosis, hematoma, dan kulit kering. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, kita mencuci tangan lagi dengan 6 langkah WHO. Baik, selanjutnya setelah saya mencuci tangan, Pak ya, di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang saya dapatkan tadi di pemeriksaan fisik. Bapak tadi terdapat spuneal yang dimana itu ciri-ciri dari defisiensi besi, tetapi untuk menegakkan diagnosis nanti perlu adanya pemeriksaan penunjang ya Pak ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang ya Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.